tak punya. Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuan yang sebenarnya hanyalah untuk mengharap dan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuan yang sebenarnya hanya untuk mengharap dan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Bagaimana dapat menyenangkannya? Bagaimana dapat Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa.
jadi baru dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Amin. Mari saudara kita sekalian, kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu ini agar menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda. Dan kiranya berikanlah pada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti dan menangkap isi maksud firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau masukkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi salam kasih Tuhan, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Nah, tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan tidak bisa bertanggung jawab, ya, tidak bisa bertanggung jawab. Nah, kita ketahui semua bahwa dalam hidup ini pun manusia mendapati bahwa kondisi tidak bisa bertanggung jawab itu adalah kondisi yang tidak enak dan kondisi yang tidak memenuhi syarat, ya, tidak bisa memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Dan itu kan menentukan jatuhnya penilaian orang pada dirinya, ya, jatuh makin merosot penilaian orang pada dirinya, dianggap nilai makin rendah, makin tidak bisa apa-apa, prestasinya nggak ada dan sebagainya, kesetiaan tidak ada, kapasitas kurang dan lain sebagainya. Jatuhnya penilaian, ya, tingkat penilaian diberikan orang pada dirinya. Yang kedua, bahwa dia tidak bisa akibatnya, tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya bisa dia terima. Ya, tidak bisa diterima, walaupun seharusnya itu yang bisa diterima, tapi karena tidak memenuhi tanggung jawabnya, tidak bisa mendapatkannya. Jadi kerugian besar, ya. Nah, bagaimana dengan orang percaya? Kita tahu juga orang percaya kita ini ada mendapatkan tugas dan tanggung jawab tertentu dari Tuhan, terutama secara rohani. Nah, kalau kita bisa mempertanggungjawabkannya, maka kita dikatakan Tuhan adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya apa yang Tuhan sediakan bagi kita yang baik buat kita tidak bisa kita terima juga, ya. Itu bisa kita pastikan. Bahkan ia bisa dianggap, ya, sebagai ini suatu kesalahan sehingga ada hukuman yang jatuh atasnya. Nah, kita lihat, ya, penyebab utamanya apa orang tidak bisa bertanggung jawab itu.
supaya kita bisa pelajari dan bisa kita hindari dari hidup kita. Penyebab utama yang pertama ya, ada beberapa sebab. Yang pertama, mentalnya adalah mental pecundang, sehingga dia kalah sebelum bertanding, menyerah sebelum bertanding, merasa diri nggak mampu, wah saya pasti nggak bisa. Itu menyerah sebelum bertanding. Itu namanya mental pecundang yang ada pada dirinya ya. Kita baca di Zakaria 4 ayat 6. Kita perlu tahu, kita bisa itu bukan karena kita mampu. Ya, kita bisa melakukan, bisa menentukan tanggung jawab kita, itu bukan karena kemampuan kita sendiri. Mari kita baca ayat yang sudah sangat terkenal sekali ini di kitab Zakaria pasal 4 ayat 6. Jadi ayat ini saya kira-kira hafal semua ya. Kita baca di Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Jadi ini firman Tuhan loh ini ya. Tuhan yang mengatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, kata firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita bisa, kita mampu, itu bukan semata-mata karena kekuatan kita, bukan karena keperkasaan kita, bukan karena kemampuan kita sendiri, tapi karena roh Tuhan yang menolong kita, menyertai kita. Yang pertama, jadi tidak perlu punya mental pecundang, merasa tidak mampu, ya lah kita bisa nggak mampu, yang penting kita mau ya, maka Tuhan akan melengkapi kita. Mari kita baca lagi Mazmur 118 ayat 23. Mazmur 118 ayat ke-23 ya, dikatakan di sini, hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi kalau bisa ada suatu ajaib terjadi bukan karena kemampuan kita. Jadi tidak perlu kita harus merasa mampu dulu baru melakukan tanggung jawab kita, menurut tanggung jawab kita. Tidak, yang penting kita mau dan kita percaya bahwa Tuhan yang mengerjakan itu semua. Ini yang pertama ya. Yang kedua, justru karena itu dia punya mental pecundang, maka dia merasa beban itu, tanggung jawab ini kepada dia itu terlalu berat katanya buat dia, memberatkan dia. Jadi beban buat dia. Padahal Tuhan mengatakan beda lagi ya. Jangan merasa berat karena Tuhan sudah mengukur semuanya. Kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 3. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi kalau kita punya keinginan, punya antusiasme untuk mau melakukan perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya, maka tidaklah terasa berat buat kita. Kenapa? Karena Tuhan yang membantu kita untuk melakukan beban tugas tanggung jawab kita. Harus kita tahu. Jadi kalau merasa terlalu berat, merasa beratkan, itu berarti kemauan kita tidak ada di sana ya. Lalu kita baca lagi Matius 11 ayat 30. Ini kata Tuhan Yesus sendiri, berikan jaminan pada kita, sebab kuk yang kupasang itu, ini artinya salah satunya tugas dan tanggung jawab yang kuberikan padamu itu enak dan bebanku pun ringan ya. Kalau kita punya hati yang antusias, hati yang benar, maka itu menjadi ringan buat kita. Tapi kalau kita belum sudah menyerah, kalah dulu, menyerah sebelum bertanding, maka itu pun terasa memberatkan buat kita ya. Terakhir untuk poin ini kita baca di 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kalau kami bisa melakukan tanggung jawab itu berasal dari Allah. Dari kita yang paling penting adalah kemauan kita ya. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Karena Tuhan tidak akan berikan kita sesuatu yang betul-betul memberatkan hidup kita, seperti tuan-tuan yang lain membebani para budak-budaknya, bukan demikian ya. Jadi jangan punya pikiran salah. Yang kedua, yang ketiga, dia juga punya mental yang namanya mental penuntut di sini ya. Jadi pola pikirnya mentalnya penuntut, pokoknya minta yang enak. Apa yang saya akan dapat dengan ini, baru saya mau lakukannya. Apa yang saya bisa nikmati dari sini, maka baru saya melakukannya. Apa yang Tuhan bisa berikan pada saya. Jadi bukannya menanyakan apa yang bisa saya berbuat bagi Tuhan, tapi apa yang bisa Tuhan berikan pada saya. Jadi dia cari itu adalah apa yang bisa diberikan Tuhan, bukan mencari Tuhannya sendiri yang memberikan semua itu. Ini kebalik. Jadi kita pesankan, jangan melakukan perhitungan untung rugi kepada Tuhan, main sui pua terus. Kalau tugas tanggung jawab ini saya lakukan, dapat apa saya? Kalau itu enak baru saya mau, kalau itu kurang enak saya tidak akan mau melakukannya. Ini adalah mental penuntut, mental cari untung rugi, mental main sui pua dengan Tuhan ya. Sehingga akhirnya dia lari dari tanggung jawab karena merasa yang didapat tidak bakal menguntungkan dia, atau kurang sepadan dengan pengorbanannya katanya sih. Tapi kita tahu Allah itu Tuhan yang maha adil, tidak mungkin dia berikan demikian ya.
pasti diberi yang terbaik bagi kita. Itu yang ketiga. Kita lihat ya, 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan kamu karena kamu mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Jadi mentalnya bukan mencari keuntungan diri sendiri, mental yang menuntut, tapi mental untuk mengabdikan diri kepada Tuhan ya. Itu ada di kitab 1 Petrus. Kemudian kita baca lagi di 1 Timotius 6 ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi hanya mikir apa yang bisa didapat, apa yang bisa diuntungkan dari sana untuk dirinya. Hati-hati ya. Kemudian kita baca lagi itu poin yang terakhir di 1 Korintus 10 ayat 24. 1 Korintus 10 ayat yang ke-24. Firman Tuhan menuliskan, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi jangan mengutamakan hanya keuntungan diri sendiri, sangat egois itu namanya ya. Jadi mental penuntut di sini, sehingga dia bisa lari dari tanggung jawab kalau merasa keuntungan bakal didapat tidak memadai dengan keinginannya, dengan idamannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa orang lari dari tanggung jawab? Kenapa orang tidak bisa bertanggung jawab? Karena maunya hanya yang enak-enak saja, yang mudah-mudah saja, yang menyenangkan saja. Hati-hati kalau seperti demikian ya. 2 Timotius 3 ayat 8 kita baca. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat ke-8. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tidak akan bisa lebih maju karena mau cari yang enak-enak, yang mudah-mudah, yang menyenangkan saja ya. Kita baca lagi di Efesus 6 ayat 10. Dia firman Tuhan menuliskan, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya ya. Kita perlu tahu biar kita tidak hanya enak-enak saja, karena tidak kuatlah katanya, tapi kita akan kuat. Kekuatan kita adalah dalam kuasanya. Kita baca lagi di Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi janganlah hanya cari yang enak-enak saja. Hidup ini bukan hidup untuk enak-enakan saja ya, yang gampang-gampang saja. Perhatikan kalau kita murid, kalau kita ada sesuatu yang seorang yang dilatih, kalau mau cari yang enak-enak saja, kapan kita majunya, kapan kita meningkatnya ya. Jangan hanya mencari yang gampang-gampang, yang menyenangkan, yang menguntungkan, yang enak didengar, yang enak dirasakan dan sebagainya. Tapi carilah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, yang salah satunya adalah dengan menyelesaikan dengan baik tugas dan tanggung jawab yang dibeban kepada kita semua. Haleluya ya. Itu yang keempat. Yang kelima, nah ini semua itu dari mana asal usulnya, bersumber dari mana? Salah satu sumbernya utamanya ada karena kurang mengerti akan firman Tuhan yang benar. Kurang mengerti ya, hanya lihat kulitnya saja ya. Wah, pasti diberkati, pasti menang, pasti enak hidup kita. Nah ini konsep berpikir yang salah ya, bahwa kekristenan ada enak-enak banget katanya ya. Banyak juga orang yang mau jadi Kristen hanya mencari kehidupan yang enak-enak saja. Kenapa? Karena sebelum dia masuk Kristen, dia merasa kehidupannya nggak enak. Jadi dia maksa mau jadi orang Kristen supaya kehidupannya enak seumur hidup ya. Ini keliru. Hidup kita sebagai orang Kristen ada berjuang melawan yang jahat dan sebagainya, melawan godaan dosa, godaan keinginan nafsu duniawi dan sebagainya. Dan itu tidaklah ringan buat kita. Jadi orang-orang ini adalah orang terbiasa hanya mencari ayat-ayat atau ajaran-ajaran yang bisa menyenangkan telinganya saja dengan pengertian sangat dangkal. Hati menyenangkan hatinya, wah itu enak dahsyat nih ikut Tuhan begini. Haleluya, puji Tuhan. Dan bukannya mencari firman yang benar, yang mendorongnya untuk menjadi pelaku firman yang setia dan benar. Karena orang yang ngerti firman Tuhan yang benar adalah orang yang hidupnya menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan beri kepada dia. Haleluya, puji Tuhan. Jadilah orang yang bisa menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita semua, agar Tuhan berkenan pada hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia, damai sejahtera, dan kekuatan
bahkan juga dari Tuhan Yesus Kristus, juga dalam persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang perlu dari Roh Kudus buat kita bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah itu nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk jadi second coming, dan biarlah untuk sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Terus berkati, haleluya. Sampai jumpa, haleluya. Masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Dia datang. Masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Dia datang. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya. Tiada bandingannya. Takjub akan cahayanya. Impian kita semua. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya. Sembahlah Dia, sembahlah